Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Walhamdulillahillazi an'amana bi ni'matis sihhati wal faraghi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Islam adalah cara terbaik kita dalam menjalani hidup ini. Mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah ketakwaan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat keislaman, keimanan, begitu juga dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban kita menjaga nikmat keislaman tersebut, menjaga nikmat keimanan tersebut, menjaga nikmat kesehatan tersebut yang harus selalu kita perhatikan dengan baik di dalam kehidupan ini. Menjaga nikmat keislaman, menjaga nikmat keimanan dengan sholat, dengan membayar zakat dan sebagainya. Dan menjaga nikmat kesehatan, berikhtiar, berusaha menjaga kesehatan tubuh, memberi obat di saat sakit, memberi makanan di saat lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau mempunyai hak atas tubuhmu, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Apa hak kita terhadap tubuh kita, saudara-saudariku? Memberi makan di saat kita lapar, memberi obat di saat kita sakit, itu adalah bentuk ikhtiar, itu adalah bentuk usaha kita sebagai manusia, sebagai hamba yang baik di hadapannya. Sungguh Islam adalah agama yang penuh rahmat. Sungguh Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Karakteristik ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh perhatian terhadap umat-umatnya. Sungguh Rasulullah adalah Nabi yang paling perhatian terhadap umat-umatnya. Sungguh Rasulullah adalah Nabi yang paling kasih sayang terhadap umat-umatnya. Rasulullah selalu memerintahkan kita untuk menjaga keimanan kita. Rasulullah selalu memerintahkan kita untuk menjaga keislaman kita dengan baik. Begitu juga dengan kesehatan kita. Rasulullah memerintahkan kita agar menjaga kesehatan tubuh kita. Hal ini saudara-saudariku dapat kita buktikan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu kulluh tsumma liyatrahu fa inna fi ahadi janaihi shifaan wa fil akhari da'an." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, apabila jatuh lalat di dalam minuman kalian, kata Rasulullah, maka tenggelamkanlah semua lalat tersebut. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Karena satu sayap mengandung obat, satu sayap mengandung penyakit. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menenggelamkan semuanya agar kita tidak terkena penyakit. Inilah bentuk perhatian Rasulullah kepada kita. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Nah, Rasulullah SAW ayatanafasa fil ina. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah juga melarang kita untuk bernapas di dalam minuman, meniup minuman. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Agar tidak karbon dioksida yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita menyebabkan penyakit untuk diri kita sendiri nanti. Ini adalah bentuk perhatian Rasulullah. Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita umat-umatnya. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, "Man nama wa fi yadi ghumar wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Sabda Rasulullah, apabila salah seorang tidur sedangkan di tangannya penuh dengan lemak makanan yang ia makan, kata Rasulullah, sedangkan dia tidak mencuci bekas makanan itu, maka jikalau tertimpa penyakit dan sebagainya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan engkau sesali kecuali dirimu sendiri, kata Rasulullah. Ini adalah bentuk tegasnya Rasulullah kepada kita agar kita selalu berikhtiar, berusaha menjaga kesehatan kita. Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yadkhul yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasan. Jikalau kalian bangun tidur, kata Rasulullah, maka jangan langsung mencelupkan tangan ke dalam air. Hatta yaghsilahu salasan, sehingga engkau cuci dulu tanganmu 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat syadah. Karena kalian tidak mengetahui, kata Rasulullah, kemana gerak-gerik tanganmu ketika tidur di malam hari. Rasulullah tidak ingin kita terkena penyakit oleh tangan yang tidak dicuci. Ini adalah bentuk perhatian Rasulullah kepada kita para umatnya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha, berikhtiar di dalam kehidupan ini. Di sebalik kita tidak boleh melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, usaha kita menjaga kesehatan kita adalah bentuk sikap syukur kita kepada Allah. Kita menunjukkan kita seorang hamba yang baik kepadanya. Kita berdoa, berusaha menjaga kesehatan kita.
Kendati pun demikian kita mengalami sakit, saudara-saudari, Rasulullah juga mengajarkan kita agar selalu berikhtiar. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha menghadapi penyakit tersebut dengan cara berobat. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a dawa wa anzala likulli da'in dawaan fatadawaw wa la tadawaw biharamin." Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan penyakit, tapi Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Setiap penyakit ada obatnya, kata Rasulullah. Fatadawaw, maka berobatlah. Wala tadawaw biharamin, yang tidak boleh kita berobat dengan yang haram-haram, dan kita berobat dengan hal yang dilarang oleh Islam. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ini adalah bentuk ikhtiar kita. Kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hamba yang baik. Di ketika saat kita berikhtiar menjaga kesehatan kita, kendati sakit pun kita berikhtiar berobat untuk menghilangi penyakit kita. Setelah itu barulah kita bertawakal, saudara-saudaraku. Inilah jalan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh adalah kita berputus asa. Kita terlalu pasrah di dalam kehidupan ini. Di saat sehat kita tidak mau menjaga kesehatan dengan baik. Kita tidak mau mendengar orang yang lebih paham daripada kita tentang kesehatan. Di saat sakit pun kita terlalu pasrah. Kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Dan janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Yusuf ayat 87. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga kesehatan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kesehatan. Dilanjutkan dengan kita berikhtiar, berusaha menjaga kesehatan kita. Sakit pun setelah kita berikhtiar menjaga kesehatan, kita juga tidak boleh berputus asa. Kita juga tidak boleh terlalu pasrah. Kita lanjutkan dengan ikhtiar kita, berobat. Kita dengar orang yang lebih paham daripada kita, ahli-ahli kesehatan, para dokter dan sebagainya. Di dalam ilmu agama, kita harus menghormati orang yang memberikan ilmu agama. Di dalam masalah kesehatan, kita harus menghormati orang yang lebih paham tentang kesehatan, yang mengobati kita, yaitu para tim ahli medis, yaitu para dokter. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, "Innal mu'allima wat tabiba la yansahani idza huma lam yukrama." Sesungguhnya pengajar ilmu agama, sesungguhnya para dokter tidak akan memberi kalian arahan jikalau kalian tidak mau mengindahkan ucapan mereka, jikalau kalian tidak mau mendengar nasihat mereka, jikalau kalian meremehkan mereka, tidak menganggap mereka. Ini adalah sebuah bentuk penghormatan kita terhadap mereka, orang yang telah ikhlas membantu kita dengan baik. Sebagai bentuk rasa hormat kita kepada orang yang telah membantu kita, kita dengar apa yang telah mereka arahkan. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita berikhtiar, berusaha menjaga kesehatan kita dengan baik. Kendati sakit pun kita harus berikhtiar dengan cara berobat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.